Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nimas Awalia Putri dengan NIM 12440604140. Saya merupakan salah satu mahasiswa di jurusan Ilmu Komunikasi Konsentrasi Hubungan Masyarakat Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan 25 teori-teori komunikasi, yaitu yang pertama yaitu ada teori jarum hipodermik. Jadi teori ini menganggap media memiliki kekuatan yang sangat besar dan audien bersifat pasif, sehingga pesan media dapat langsung memengaruhi pikiran dan perilaku masyarakat. Contohnya yaitu misalkan berita hoaks yang terus diputar di televisi membuat banyak orang langsung percaya dan bertindak tanpa mengecek kebenarannya. Yang teori kedua yaitu ada teori kultivasi, di mana teori ini menjelaskan bahwa paparan media dalam jangka panjang dapat membentuk cara pandang seseorang terhadap realitas sosial. Contohnya misalkan seseorang yang sering menonton acara penuh kekerasan menjadi merasa lingkungan sekitarnya selalu berbahaya kayak gitu. Yang ketiga yaitu ada teori agenda setting, di mana media tidak menentukan apa yang harus dipikirkan orang, tetapi mempengaruhi isu yang dianggap penting oleh publik. Contohnya, karena media terus membahas soal kenaikan harga pangan, masyarakat menganggap isu tersebut sebagai masalah utama. Yang keempat yaitu ada teori medium, di mana atau determinisme teknologi, di mana teori ini tuh menyatakan bahwa bentuk media memengaruhi cara manusia berpikir dan berperilaku, bukan hanya isi pesannya. Contohnya, komunikasi melalui media sosial membuat orang sering menyampaikan pendapat secara singkat dan spontan. Terus di sini ada saya akan menjelaskan yang kelima yaitu ada teori uses and gratification, di mana teori ini melihat audiens sebagai pihak aktif yang memilih media sesuai kebutuhan dan keputusan pribadi. Contohnya, seorang menonton film untuk hiburan tetapi membaca berita online untuk mendapatkan informasi. Yang keenam yaitu ada teori interaksi simbolik, di mana makna, identitas, dan realitas sosial terbentuk melalui interaksi dan penggunaan simbol dalam komunikasi. Contohnya, panggilan pemimpin yang sering diberikan membuat seseorang melihat dirinya sebagai orang yang bertanggung jawab. Yang ketujuh yaitu ada teori pertukaran sosial, di mana hubungan sosial dilihat sebagai proses pertukaran keuntungan dan kerugian antar individu. Contoh, seseorang mempertahankan pertemanan karena merasa mendapat dukungan dan emosional dan kepercayaan. Yang kedelapan yaitu teori penetrasi sosial. Jadi kedekatan hubungan perkembangan melalui proses keterbukaan diri secara bertahap. Contohnya, awalnya hanya berbicara hal umum, lama-kelamaan saling berbagi cerita pribadi tersebut kayak gitu. Yang kesembilan itu ada teori jaringan organisasi. Jadi teori ini membahas bagaimana hubungan dan alur komunikasi dalam jaringan mempengaruhi kinerja organisasi. Contohnya, perusahaan menjalin komunikasi dengan media dan komunitas untuk membangun salah satu program agar citranya positif kayak gitu. Yang ke-10 yaitu ada teori informasi organisasi, di mana organisasi dipandang sebagai sistem yang mengolah informasi untuk mengurangi ketidakpastian. Contohnya, manajemen menyaring laporan pelangganan sebelum mengambil keputusan. Yang ke-11 ada teori reforma komunikasi. Jadi komunikasi dipahami sebagai penampilan peran sosial sesuai situasi dan konteks. Contohnya, seorang karyawan berbicara formal saat rapat namun santai saat istirahat kayak gitu. Yang ke-12 ada teori social learning, di mana perilaku dan cara komunikasi dipelajari melalui pengamatan dan peniruan orang lain. Contohnya, mahasiswa meniru cara bicara dosen yang dianggap berwibawa. Yang ke-13 yaitu ada teori sosial informasi processing atau SIP. Jadi pengertian ini hubungan sosial tetap bisa berkembang melalui media online meski minim isyarat nonverbal. Contohnya, rekan kerja yang sering berkomunikasi via chat menjadi semakin akrab dan saling percaya diri seperti itu. Yang ke-14 yaitu ada teori strukturasi, di mana struktur sosial terbentuk dan
dipertahankan melalui praktik komunikasi yang berulang. Contoh, budaya komunikasi sopan tercipta karena selalu diterapkan oleh anggota organisasi. Seperti itu. Yang ke-15 ada teori remediasi, di mana media baru mengadopsi dan memperbaiki fungsi media lama agar lebih sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Contohnya yaitu berita digital menggabungkan teks, video, dan interaksi dan pembaca seperti itu. Yang ke-16 ada teori diffusional of information, di mana teori ini menjelaskan proses penyebaran informasi melalui komunikasi dalam masyarakat. Contohnya penggunaan dompet digital menyebar dari anak muda ke berbagai kalangan seperti itu. Yang ke-17 ada teori agenda building, di mana isu publik dibentuk melalui interaksi antara media pemerintah dan kelompok kepentingan. Contohnya, isu pendidikan menjadi perhatian nasional karena kampanye bersama media dan pemerintah. Yang ke-18 ada teori spiral of silence, di mana individu cenderung diam jika merasa pendapatnya beda dari mayoritas seseorang. Contohnya kayak seseorang enggan mengungkapkan pendapat politiknya di media sosial. Yang ke-19 ada teori framing, di mana media membingkai suatu peristiwa dengan sudut pandang tertentu dan mempengaruhi pemahaman audiens. Contohnya, berita konflik bisa disebut kericuhan atau aksi protes tergantung media kayak gitu. Yang ke-20 ada teori gatekeeping, di mana pengertian ini tuh kayak informasi yang disampaikan ke publik telah melalui proses seleksi oleh pihak media. Contohnya, editor memilih berita yang dianggap paling penting untuk ditayangkan. Yang 21 Teori ke-21 yaitu teori konstruksi sosial atas realitas. Jadi, realitas sosial dibentuk melalui komunikasi dan interaksi manusia. Contohnya anggapan tentang kesuksesan terbentuknya narasi dan yang sering muncul di media. Yang ke-12 itu teori etnografi komunikasi, di mana teori ini tuh mempelajari cara komunikasi dalam konteks budaya tertentu. Contohnya cara berbicara kepada orang tua berbeda dengan cara berbicara kepada teman. Yang ke-23 ada teori akomodasi komunikasi. Jadi individu menyesuaikan gaya komunikasi untuk mendekatkan atau menjaga jarak sosial. Contohnya seseorang menggunakan bahasa formal saat berbicara dengan atasan. Yang ke-27 ada teori naratif. Jadi manusia memahami dunia melalui cerita yang membangunkan makna dan emosi kayak gitu. Contohnya, kisah inspirasi lebih mudah mempengaruhi orang dibandingkan data statistik kayak gitu. Yang terakhir yaitu teori komunikasi persuasif, di mana teori ini tuh membahas cara menyusun pesan untuk mempengaruhi sikap dan perilaku audiens. Contohnya iklan keselamatan berkendara menggunakan cerita menyentuh agar orang-orang lebih berhati-hati. Seperti itu. Cukup sekian 25 teori yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.